Beda. Belajar dari Allah pasti beda. Menjadi orang pilihan Tuhan. Tuhan telah memilih kita sesuai dengan rencananya, bukan karena perbuatan baik kita ataupun kebenaran dalam hidup kita. Kita dari orang yang berdosa telah mendapat belas kasihannya. Kita telah dilayakkan olehnya menjadi umat pilihan Tuhan. Akan tetapi Matius 22 ayat 14 firman Tuhan katakan, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Hamba bertanya-tanya kepada Tuhan, mengapa demikian? Mengapa jadi sedikit? Ini alasannya. Yang pertama, mengikuti panggilan Tuhan. Kalau kita mau menjadi orang pilihan Tuhan, mengapa jadi sedikit? Karena mereka yang telah dipanggil tetapi tidak mau mengikuti panggilan Tuhan. Kita bukan hanya mendengar panggilan Tuhan, tetapi mau mengikuti panggilan Tuhan. Yang kedua, apa panggilan Tuhan? Supaya kita mengikuti Yesus sungguh-sungguh, bukan hanya ikut-ikutan. Matius 4 ayat 19, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Panggilan Tuhan supaya kita mengikuti Yesus, menyangkal diri dan memikul salib. Menyangkal diri berarti mematikan segala perbuatan hawa nafsu daging dan mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, sehingga kita boleh bertumbuh menjadi dewasa. Yang ketiga, menjadi orang pilihan Tuhan, jangan banyak alasan. Kalau mau mengikuti Yesus, jangan banyak berdalih. Tuhan kasih kita pilihan dalam hidup ini. Mau ikut Tuhan sungguh-sungguh atau tidak. Kita juga mau meresponi undangan Tuhan untuk datang ke dalam perjamuan Tuhan. Undangan Tuhan untuk supaya kita menjadi mempelai Kristus. Ya, mempersiapkan diri. Mengikuti Yesus jangan banyak alasan seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Ada seorang murid memohon izin untuk menguburkan ayahnya ataupun pamitan dulu dengan keluarganya. Itu hanya alasan mau menunda-nunda waktu dan kesempatan untuk mengikut Yesus. Yang keempat, supaya menjadi orang pilihan Tuhan, kita harus menghasilkan buah yang baik. Tuhan memilih kita, Tuhan punya rencana. Yohanes 15 ayat 16, Tuhan memilih kita supaya menghasilkan buah. Buah pertobatan. Matius 3 ayat 8. Jika kita tidak berbuah, kita akan ditebang. Dan hasilkan buah yang baik. Salah satunya buah perbuatan baik. Jika tidak, kita akan ditolak Tuhan pada akhirnya. Matius 7 ayat 17 sampai 20. Yang kelima, kalau kita mau menjadi orang pilihan Tuhan, kita harus menjadi seperti Yesus. Roma 8 ayat 28 sampai 30. Kita semua terpanggil dengan rencana Allah. Semua orang yang dipilihnya dari semula, ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa Kristus. Menjadi seperti Yesus berarti berbeda dengan cara hidup dunia. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Menjadi seperti Yesus itu berarti tidak menjadi serupa dengan dunia, karena sangatlah berbeda. Menjadi seperti Yesus, kita harus mengikuti teladan Yesus. Ya, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yesus harus semakin besar, kita semakin kecil. Ya, itulah baru menjadi seperti Yesus. Tidak ada cara lain kalau mau menjadi orang pilihan Tuhan. Yang ke-6. Janganlah kita disesatkan.
Matius 24 ayat 24, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nabi palsu, Mesias palsu, ajaran palsu itu akan menyesatkan sekalipun dia orang-orang pilihan Tuhan. Waspadalah, kenalilah Tuhan dengan benar. Teruslah mendekat kepada Tuhan, bergaullah kepadanya sehingga kita dapat membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar, sehingga kita tidak mudah terombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran yang menyesatkan. Yang ketujuh, supaya menjadi orang pilihan Tuhan, kita harus setia sampai akhir. Wahyu 2:10, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Setia mengikuti Yesus, tetap percaya, tetap mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Lukas 18 ayat 8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Hanya imanlah yang membuat kita berkenan kepada Tuhan, dan iblis berusaha untuk menyesatkan umat-umat pilihan Tuhan dengan ajaran-ajaran palsu, dengan ajaran-ajaran yang aneh-aneh, ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, supaya iman kita jatuh, supaya tidak ada iman lagi dalam hidup kita, tidak ada lagi kepercayaan kepada Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus, dan menjadi seperti Yesus, itulah tujuan hidup kita. Back to the Bible. Tuhan mengasihimu.